Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan soal berikut. B3 dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Tentukan subgrup sejati dari B3 dengan operasi penjumlahan dan tentukan subgrup yang tidak sejati B3 dengan operasi penjumlahan. Dan ambil subgrupnya untuk menunjukkan masing-masing sifatnya dari teorema 5.7 sampai 5.10. Penyelesaian. Diketahui B3 dengan operasi penjumlahan suatu grup. Ditanya tentukan subgrup tak sejati, dan subgrup sejati. Tunjukkan masing-masing sifat-sifat subgrup dari teorema 5.7 sampai 5.10. Yang A, berdasarkan definisi 5.7, maka subgrup tak sejati dari B3 dengan operasi penjumlahan adalah B3 dengan operasi penjumlahan dan himpunan 0 positif dengan operasi penjumlahan, karena identitas dari B3 dengan operasi penjumlahan adalah 0. Yang B, berdasarkan teorema 5.5, B6 dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari B3 jika dan hanya jika untuk semua A, B elemen B6 terdapat A tambah B elemen B6. B6 tertutup operasi penjumlahan. Ambil sembarang A sama dengan 6K1, B sama dengan 6K2, C sama dengan 6K3, di mana K1, K2, K3 elemen B. A ditambah B sama dengan 6K1 tambah 6K2 sama dengan 6 dalam kurung K1 tambah K2 tutup kurung sifat distributif sama dengan 6K3, yang dimana penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. K1 tambah K2 sama dengan K3. K3 elemen bilangan bulat. A tambah B sama dengan C. C elemen B6. Maka terbukti B6 dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat tertutup. Untuk setiap A elemen B6 terdapat A inverse elemen B6. A inverse sama dengan negatif A. Untuk semua elemen B6, elemen A inverse elemen B6 A tambah A inverse sama dengan A inverse tambah A sama dengan I sama dengan 0. Ambil sembarang A sama dengan 6K1, min A sama dengan min 6K1, di mana K1 elemen B6. A ditambah A min 1 sama dengan 6K1 ditambah min 6K1. A tambah A inverse sama dengan 0. A tambah A inverse sama dengan I. A inverse tambah A sama dengan min 6K1 tambah 6K1. A inverse tambah A sama dengan 0. A inverse tambah A sama dengan I. Terbukti setiap anggota B6 plus B6 dengan operasi penjumlahan mempunyai inverse. Maka terbukti B6 dengan operasi penjumlahan dari 1 sampai 2 merupakan subgrup dari B3. Jadi, B6 dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup sejati dari B3 dengan operasi penjumlahan. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu pada bagian A, teorema 5.7. Jika B12 dengan operasi penjumlahan subgrup dari B6 dengan operasi penjumlahan dan B6 dengan operasi penjumlahan subgrup B3 dengan operasi penjumlahan, maka B12 dengan operasi penjumlahan subgrup B3 dengan operasi penjumlahan. Bukti, berdasarkan dari teorema 5.5, B12 dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari B6 dengan operasi penjumlahan jika dan hanya jika 1. Semua A, B elemen B12 terdapat A tambah B elemen B12 tertutup operasi penjumlahan. Ambil sembarang A sama dengan 12K1, B sama dengan 12K2, C sama dengan 12K3. K1, K2, K3 adalah elemen B. A tambah B sama dengan 12K1 tambah 12K2. A tambah B sama dengan 12 dalam kurung K1 tambah K2 tutup kurung, itu sifat distributif. A tambah B sama dengan 12K3, A tambah B sama dengan C, C elemen B12. Penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat
K1 tambah K2 sama dengan K3. K3 elemen B. Maka terbukti B12 dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat tertutup. Kedua itu adalah untuk setiap A elemen B12 terdapat A inverse elemen B12. A inverse sama dengan min A. Ambil sembarangan A sama dengan 12K1, min A sama dengan min 12K1. K1 elemen B. A tambah A inverse sama dengan 12K1 ditambah dalam buka kurung min 12K1 tutup kurung A tambah A inverse sama dengan 0, A tambah A inverse sama dengan identitas. A inverse tambah A sama dengan min 12K1 ditambah 12K1. A inverse tambah A sama dengan 0, A inverse tambah A sama dengan identitas. Terbukti setiap anggota B12 dengan operasi penjumlahan mempunyai inverse, maka terbukti B12 dengan operasi penjumlahan dari 1 sampai 2 merupakan subgrup dari B6. Jadi terbukti B12 dengan operasi penjumlahan subgrup dari B6 dengan operasi penjumlahan, dan B6 dengan operasi penjumlahan subgrup dari B3 dengan operasi penjumlahan. Maka B12 dengan operasi penjumlahan subgrup dari B3 dengan operasi penjumlahan. Dan yang B, teorema 5.8. B3 dengan operasi penjumlahan suatu grup apabila B6 dengan operasi penjumlahan dan B12 dengan operasi penjumlahan masing-masing adalah subgrup dari B3 dengan operasi penjumlahan. Maka B6 dengan operasi penjumlahan irisan B12 dengan operasi penjumlahan suatu subgrup dari B3 dengan operasi penjumlahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema 5.9. B3 dengan operasi penjumlahan suatu grup jika B6 dengan operasi penjumlahan adalah suatu subgrup dari B3 dengan operasi penjumlahan. Maka hasil kali kompleks B6 dengan B6 sama dengan B6. Bukti, kita ambil sembarang A sama dengan 6K1, B sama dengan 6K2, C sama dengan 6K3, di mana K1, K2, K3 elemen bilangan bulat. Hasil kali kompleks B6 dengan B6 sama dengan 6K1 ditambah 6K2 tutup kurung ditambah buka kurung 6K1 ditambah 6K2 sama dengan 6. Kita menggunakan sifat distributif menjadi 6 buka kurung K1 tambah K2 tutup kurung ditambah 6 buka kurung K1 tambah K2, maka sama dengan 6K3 ditambah 6K3, di mana penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Maka K1 tambah K2 sama dengan K3, di mana K3 elemen bilangan bulat. Maka hasil perkalian kompleks B6 sama dengan B6. Maka terbukti B6 hasil kali B6 dengan B6 sama dengan B6. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan bahwa B6 inverse sama dengan B6. Kita ambil sembarang A sama dengan min 6K1, B sama dengan min 6K2, di mana B6 inverse sama dengan min 6K1 dikurang 6K2. B6 inverse kita menggunakan sifat distributif menjadi 6 buka kurung min K1 dikurang K2. B6 inverse sama dengan 6K3, di mana pengurangan dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, di mana min K1 dikurang K2 sama dengan K3 elemen bulat. Maka B6 inverse sama dengan 6K3. Jadinya B6 inverse sama dengan B6. Maka terbukti bahwa B6 inverse sama dengan B6. Baiklah, di sini ada teorema 5.10. Apabila B3 dengan operasi penjumlahan suatu grup sedangkan B6 dan B12 merupakan subgrup dari B3, maka B6 B12 merupakan subgrup dari B3. Jika dan hanya jika hasil kali kompleks B6 dengan B12 sama dengan B12 B6. Bukti yang bersembarang A sama dengan 6K1, B6K2, C12K3, D12K4, di mana K1, K2, K3, K4 elemen bilangan bulat. Maka B6 kali B12 sama dengan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 6K1 ditambah 6K2 ditambah 12K3 ditambah 12K4. Kita menggunakan sifat distributif menjadi 6 buka kurung K1 tambah K2 ditambah 12K3 tambah K4. Di sini kita gunakan sifat komutatif menjadi 12K3 ditambah K4 ditambah 6K1 ditambah K2. Kita gunakan sifat distributif jadinya 12K3 ditambah 12K4
ditambah 6K1 ditambah K2, jadinya itu C ditambah D tambah A tambah B. Maka B6 kali B12 sama dengan B12 kali B6, maka terbukti B6 dikali B12 sama dengan B12 dikali B6.